yang ini bukan lagi sebuah tawaran program yang lain. Sudah terbukti dan terbukti kemampuan. Sudah terbukti Bapak Mama, seorang Ibu Ratu. Minta maaf Pak Dr. Nelly, sekali lagi saya sebut namanya. Di saat kami masih bergening bersama-sama, berada dalam lingkaran Bapak MDT GTD pada saat itu, mungkin saya yang Bapak mungkin sedikit benci. Tetapi pada saat ini saya sangat luar biasa bangga. Demi Allah saya menyatakan pada saat ini, atas kerja baik roh Tuhan, Bapak sudah bergabung dengan Bapak MDT. Dua gunung besar, tidak akan ada orang yang mampu tabrak dua gunung es yang ada di sini di lingkaran Ratu dan Bapak Mama yang saya hormati dan saya kasihi. Saya sama sekali tidak pernah ragu lagi, tapi bukan karena hebat saya, tapi karena saya lihat antusias Bapak Mama yang hadir pada hari ini membuat saya tambah semangat. Entem ka krik or iteng bak babu. Mau rongkap ngadang or iteng. Bak bewang jok monong helbang jam majin majin. Oh nak terlanjut mapangran al. Maka ini rebat nom kayak bab Ricardo pada akhirnya jandai. Tetapi kita tahu apa mungkin ke pihak sana. Sementara adalah mereka penyebabnya. Ila biang aporyo afik benda tambahan kita unjang tangi. Dia kasih belum kepada kita untuk masuk. Ratu telepon agama kepada yang bakal kita ambil pada saat itu. Ada orang-orang lain yang menghambat, menggunting kita untuk tidak bergeni. Oleh sebab itu kita pilih paket yang bakal menang Bapak Mama supaya jangan rugi. Karena prinsipnya jangan membuat satu suara Bapak Mama menjadi musuh 5 tahun. Hadlek, kebanyakan kawan lahu hadlek muklim dok. Tugas seorang pemerintah kita harus paham. 5 tahun tidak mampu. Berutang di BRI pun ditangguhkan proses penagihannya oleh pemerintah. Apa yang patut dan harus berbuat? Dan itu pun bukan tidak ada, hanya orang-orang tadi yang tidak mau jujur mengatakan. Kalau putih hanya bilang hitam, dia tidak pernah mengatakan putih adalah putih, hitam adalah hitam. Itu adalah bukti-bukti pembohong, pengkhianat. Bukti pembohong dan pengkhianat. Mana seorang pemerintah 5 tahun dia bekerja, kok bisa tidak ada bukti kerjanya? Mana? Siapa yang pernah lewat Pantura? Nikmati jalan Pantura. Nikmati. Ya bolehlah pada saat itu, di saat saya masih berada di MDT, saya berkompanya, bercerita tentang apa kelemahannya Pak Lukman. Tapi kali ini tidak ada yang sadar mereka. Ada berapa guru besar yang ada di sana, di Kubu Ratu dan anak. Siapakah yang mampu mendapat gunung es? Ada sekian gunung es. Di Jakarta ada Ibu Megawati, ada Victor Laskodat, ada Herman Heri, ada Surya Paloh, ada Pak Dr. Nilis, ada MDT, ada Ibu Ratu, ada Angga. Mereka DPR yang mengundurkan diri. Isu terakhir Bapak Mama. Ada yang bilang Ibu Ratu jual suara, tapi mereka tidak pernah tahu, tidak pernah bersuara di panggung mereka bahwa yang mundur dari DPR RI juga dan calon gubernur ada juga. Ada. Apakah dia itu menjual suara? Apakah itu menjual suara? Ya kalau tidak, kenapa harus Ibu Ratu yang harus diisukan bahwa dia jual suara? Mereka tidak pernah tahu bahwa seorang ratu itu menabung suara di Jakarta. Jika dia terpilih menjadi bupati, maka keran air akan lancar di Jakarta, Bapak. Itu semua percaya. Begitu. Jadi kalau orang mengisukan seperti apa, dia juga masuk dalam sistem. Dia tahu berapa pendapatan asli daerah dan dia juga yang harus mencatat masuk dan keluar asli daerah itu. Tapi di luar menghina dan memfitnah. Tapi kita harus sadar Bapak Mama. Sebuah fitnah jangan membuat kita gerdih. Karena Tuhan mengatakan yang terkicil, yang dihina, bakal dia yang akan dibesarkan dan akan ditinggikan. Mari Bapak Mama. Ratu dan Angga tidak kuat dan tidak hebat. Tetapi kita yakin dan percaya. Watak dan kemampuan mereka tidak lagi berada dalam tahapan mereka. Mereka sudah teruji, sudah terbukti. Sama-sama 2 periode berada pada legislatif DPR RI dan DPR Provinsi. Bapak Mama yang saya kasih dan saya hormati, ada sebuah titipan pesan yang sangat merugi perasaan jika Tuhan berkenan Ibu dan Angga terpilih dan terlantik. Yang paling dipentingkan cuma satu dalam kehidupan masyarakat Gogi, cukup senyum. Tidak perlu senyum itu dilontarkan dengan wangi bunga. Kuturan lana, masyarakat kecil tidak pada mengetahui ada di mana dan asalnya dari mana. Maka saya di tempat ini tidak mau berbicara tentang program apa,
dan tidak banyak mengeluh. Karena sikap dasar Bunda dan Angga pasti tahu kami dilahirkan dari anak petani bersama. Berarti di kalender muslim dalam 1 tahun putaran berjalan pasti bapak, ibu Ratu dan adik Angga tahu dan paham itu. Tidak termakan waktu jika ada yang salah. Saya bukan malaikat yang patah sayap jatuh di bumi dan segera berbuat suci. Jika ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Nilis, luar biasa telah menyampaikan kesaksiannya sebagai seorang politikus yang lalu. Saudara kalian yang terkasih, Pak Nilis menjadi bukti sebenarnya yang kita harus lihat. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Pak Nilis. Selanjutnya, yang kami hormati Bapak Tristan Nilis sebagai Ketua PDIP Perjuangan untuk menyampaikan kata hati dan kata sambutannya. Pada Pak Dokter, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang semua. Coba kita berdiri semua. Berdiri semua. Saya mau lihat, masih kuat tidak berdiri? Masih kuat? Masih kuat toh? Ngapain? Ker. Jangan tunggu bila. Ya. Dengar lalu pakai yalodon. Oh. Baik, angkat jari. Satu jari. Satu jari. Pas, jangan pot. Betul ya? Dan saya bilang, Ratu Angga, jawabnya, menyala Angga. Bisa? Bisa. Menyala Angga, saya bilang, kau bilang, gas. Ya. Gas, kau bilang, saya bilang, nomor 1. Nomor 1. Nomor 1, saya bilang, menang. Bisa? Bisa. Oke. Ah. Ratu Angga, Gas. menyala. Gas dulu. Nomor 1. Menang. Terima kasih. Ya, saya dengan mantan kepala desa dan mantan bupati ini naik panggung. Bapak yang saya kasih dan saya banggakan. Kemarin sudah lewat. Tapi masalah ada terus. Kemarin pemimpin itu bersumpah untuk memperbaiki kehidupan kita. Kurang sedikit kemiskinan, tapi masih banyak kemiskinan. Karena masih banyak kemiskinan, maka ada yang coba-coba untuk meraih kekuasaan, untuk menjadi pemimpin. Tapi ada yang salah. Dikala kami sama-sama membangun, ada seolah keluar dari sistem itu dan mengatakan, duit yang kok dahan. Bahwa ada. Oke, Bapak Ibu sekalian semua kan? Benar. Masih ada kemiskinan. Dan sebagai mantan bupatimu, saya sebelum masuk liang lahat punya tanggung jawab. Siapa yang bisa melanjutkan untuk menyelesaikan kemiskinan itu? Dari seluruh warga masyarakat Sumbaradaya, saya punya pilihan. Siapa itu? Ada para perempuan hebat yang ada di tengah kita ini. Kenapa kau bilang hebat dari Mede? Jawabannya adalah, selama saya menjadi bupati 2019-2024, Ibu Ratu sebagai DPR RI dan ada terus di tengah masyarakat Sumbaradaya. Dan tidak hanya ada seorang diri, tapi ada dengan program-programnya. Bapak-bapak sekalian yang semangat-semangatkan. Masih ingatkah COVID? Masih ingat? Masih ingatkah hama belalang? Masih ingat hama belalang? Masih. Kamu tahu siapa bupati dan kepala dinas yang hadir di tengah-tengah kampung saat malam hari untuk menyemprot belalang? Cuma ada body mete. Tidak ada yang namanya sekda. Tidak ada yang namanya yere. Saya bukan karang. Ini matahari masih ada. Betul. Kami satu kesatuan untuk melihat rakyat,
untuk melihat masalah di tengah masyarakat. Apakah saya mencari muka kepada masyarakat? Tidak. Karena saya punya rasa. Saya calon bupati bukan untuk kepentingan diri saya sendiri. Bapak-bapak sekalian semua bisa banggakan. Tadi saya menyampaikan Ibu Ratu paling hebat. Ya. Dan Ibu Megawati mencalonkan Ibu Ratu sebagai calon bupati Sumber Barat Daya. Karena dia percaya ini adalah perempuan hebat dari Sumber Barat Daya dan hebat di tingkat nasional di Senayan. Betul dong? Hebatnya apa? Tadi dia bawa itu program apa? Rumah layak huni, ya, meteran gratis, bantuan UMKM, bantuan tenun, masih banyak lagi. Terus begitu pertemuan di desa-desa, ya, kelompok-kelompok hadir. Bupati kalau rapat-rapat begitu tidak ada bagi baju, tidak ada bagi uang lagi, tidak ada. Paling hanya kuah pisang saja. Tapi Ibu Ratu hadir dengan kelompok-kelompok ini, wah bahagia sekali masyarakatnya. Itu yang dicatat. Sekarang Ibu Ratu, apakah selesai kemarin pileg, masuk lagi calon DPR berikutnya? Saya orang yang kampanye jangan pilih Ibu Ratu, saya bilang. Pilih siapa ada namanya Stefano. Begitu saya ketemu orang Nasdem, tidak bisa Bapak, kami orang Nasdem. Oke, baik, kalau Nasdem jangan ku pilih Ibu Ratu, pilih yang lain, saya bilang. Tetap orang pilih Ibu Ratu, betul dong? Dapat suara 73.000. Terus begitu dia suaminya perintahkan dia calon bupati, tinggalkan kursi empuk itu, kita mulai bilang, aduh, kenapa jual suara rakyat? Dan saya tahu yang motornya membakar lilin di lapangan itu apa? Ada orang yang punya lilin di toko, dia sumbangkan untuk ngomong Ibu Ratu jual suara. Tapi Tuhan tahu Ibu Ratu tidak pernah jual suara. Maka lilin yang dibakar itu sekejap Tuhan Allah kasih turun hujan dan padam lilin itu. Saya bukan sekarang. Saya mau ajak semua warga masyarakat di sini untuk mengetahui tanda-tanda alam yang terjadi masa lalu dan menjadi tuntunan untuk kita menuju Lodha Beringin pada belakang. Bapak-bapak sekalian semua bisa banggakan. Saya bicara hanya 5 menit saja. Lampu listrik belum ada, menyala angin. Pasti jadi. Pasti jadi. Kenapa? Ibu Ratu punya jaringan bukan main. Sampai pada tingkat menteri dan bahkan presiden. Itulah saya sebagai mantan bupatimu, saya mengajak semua mari bergabung di paket Ratu Angga. Siap? Siap semua? Kemarin ada saudara yang datang juga mengkampanyekan si dia itu. Telon minglah, buah minggat lang angwen, dah jabatan emas wen, mat negun, dah wen. Begitu, telon kemudian takiwan bang, jangan pemdahan ke medan bol tenang, bol tenang, awal deh, amban jam negun, urnanya berapa? Sekarang saya mengajak ketemu mereka itu jangan juga bermusuhan. Amkor ramaklah. Kenapa? Kita mau bikin supaya pilkada di Sumber Barat Daya berlangsung dengan damai, nyaman, dan bahagia. Mau itu? Itulah sebabnya MDT dan KODIMT sebelum menuju kita menentukan paket Ratu Angga, kami ajak seluruhnya untuk kita berdamai. Supaya buah damai ini kita tawarkan kepada masyarakat Sumber Barat Daya. Jaga pilkada damai, dan pastikan Ratu Angga menjadi bupati. Dan kalau Ratu Angga menjadi bupati, bapak-bapak sekalian, pasti akan banyak investor datang membangun Sumber Barat Daya. Membangun apa? Membangun pariwisata. Membangun apa? Membangun bidang ekonomi, membangun bidang pertanian. Ibu Ratu bilang, Desi punya sahabat namanya Talasi,
akan membangun pabrik pengolahan jamu mente. Wilayah punya rahasia. Dan nanti pas ada ikutannya dengan harga jambu dan seterusnya. Tadi pagi saya ketemu Grab. Kita akan dorong lagi supaya ada usaha Grab di sini supaya gampang kita pesan makanan di mana, pesan bibit di mana, pesan macam-macam apa yang kita butuhkan dengan jaringan pusat Grab. Menjadi terus pihak Ibu Rawat mohon dianggap. Demikian juga sarjana-sarjana yang nganggur, banyak yang nganggur. Bahkan ada yang saya angkat tenaga kontrak kemarin karena memang mereka pusing dan dana kita kurang, ya kita tunda angkat mereka. Tapi di tangan Ibu Ratu Angga menjadi bupati Pak Bupati, jamin saya mereka akan rekrut sarjana 1000-an lebih untuk menggerakkan desa, dan desa itu menjadi hebat di masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semangat di tempat ini saya mengajak semua, pilihlah nomor 1 dan tidak bingung dong, tidak bingung, hanya satu-satunya perempuan hebat ada di nomor 1. Betul? Sudahlah, cukup ya? Cukup. Ya, ingat ada di sini ada 10% orang yang masih dalam hatinya itu aman beriak ya tuh. Balik mengek, kenapa pol ke mau? Nah, lah, berdiri lagi boleh sambil lompat. Saya mau lihat kalau Pak MDT dia tunjuk, buka tak boleh biang ben. Kita angkat tangan sudah. Satu jari, ya. Ratangga, Ratangga, menang, Gasio, nomor 1. Menang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Angga sekaligus sebagai Ketua Partai PDP Perjuangan. Memang ketika kita mendengar Pakar Uli engen lum haglum lim hagli, tetapi apa yang magnum mana lim hagli, kita lihat Mama Ratu Angga tidak pernah balas. Dengan demikian maklum lawan tol hawan dengan ada meluk mulpito muluk mulit untuk dapat klub nomor 1 Ratu Angga. Semangat. Hanya naga. Terima kasih Bapak Angga. Dengan demikian baik Pak Angga dan baik Pak Remena untuk Yudi. Yang intinya kita mau mendengar apakah Pak Angga orang hebat, apakah Ibu Ratu orang hebat. Maka dengan demikian kami percaya kepada Pak Angga untuk naik di panggung menyampaikan visi dan misi. Kepada Pak Angga waktu dan kesempatan kami serahkan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore Limu Kembe. Sore Kode Utara. Yang saya hormati Ibu Ratu Ngaduhun Ulatalu Sarjana Teknik, calon Bupati Sumba Barat Daya, Pak Alulasari, ini senior Golkar, tetapi hati dan rohnya untuk kemenangan paket Ratu Angga. Terima kasih banyak, Nenar. Yang saya hormati Bapak Cornelis Mete, mantan Desa Mukriki. Terima kasih banyak dukungannya buat paket Ratu Angga dan seluruh teman-teman damai kemarin ya, untuk Ratu Angga, Maringina. Yang saya hormati Bapak Gideon Ketupu, ini sesepuh Kodi yang selalu mendoakan paket Ratu Angga untuk melanjutkan pembangunan di Lorong Merini pada malam. Pak Dr. Cornelis Kudimete, Ketua DPC Partai PDIP dan juga sebagai mantan Bupati Sumba Barat Daya bersama Bapak Markus Dartalo.
sudah menghasilkan Ratu dan Angga menjadi calon bupati dan wakil bupati keempat di Lodong Waringin pada Melala. Tentunya karena masyarakat Sumba Barat Daya mendukung kemajuan Lodong Waringin pada Melala sehingga Ratu dan Angga hadir di tempat ini. Saya pertama-tama menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul di tempat ini mengikuti kegiatan yang sangat mulia untuk menentukan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya menyongsong Indonesia Emas 2045. Sore hari ini saya bersama Ibu Ratu memohon dukungan doa dari Bapak Mama semua untuk tanggal 27 November pilih nomor urut 1. Kenapa? Ratu Angga menawarkan program untuk kesejahteraan masyarakat. Ada 173 desa, 2 kelurahan, ada 11 kecamatan di Sumba Barat Daya. Ke depan, desa di Sumba Barat Daya ini kita dorong menjadi desa berkembang, desa mandiri. Ratu Angga punya program, Ratu Angga punya tagline. Saya mau bilang begini, Ratu Angga punya mimpi, punya visi membangun Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan membangun desa, menata kota. Ada banyak program Bapak Mama. Pertama, percepatan pembangunan di sektor pertanian. Kenapa kita pembangunan di sektor pertanian lebih cepat, lebih bagus? Karena masyarakat Sumba Barat Daya 85% latar belakang petani dan peternak. Oleh sebab itu, Ratu Angga mendorong percepatan pembangunan di sektor pertanian. Alsintan gratis, Bapak Mama. Dan traktor roda 2, roda 4 gratis. Pupuk datang juga harus tepat waktu. Benih juga datang harus tepat waktu dan gratis. Bukan hanya itu, air juga harus dipastikan masuk di rumah-rumah warga masyarakat. Kenapa? Karena kita mau sumber daya manusia sehat untuk bisa menikmati Indonesia Emas 2045. Saya mau bilang begini, cerita sedikit. Itu tadi baru satu program di sektor pertanian. Bapak Mama sudah kasih sekolah anak dari hasil bertani dan peternak. Sudah banyak sarjana di 173 desa, 2 kelurahan. Banyak yang belum punya lapangan pekerjaan. Ratu Angga juga ke depan mendorong beasiswa gratis bagi tiap-tiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, sampai S1, Bapak Mama. Dan kami pastikan 173 desa, 2 kelurahan, semua sarjana yang ada di Sumba Barat Daya wajib punya lapangan pekerjaan. Kenapa? Ratu Angga melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Cornelis Kodimete dan Bapak Markus Dartalo. Waktu mereka jadi bupati, ketika ketemu masyarakat mereka bilang, ingat ke sekolah anak. Dan sekarang sudah banyak sarjana. Dan tugas saya dan Ibu Ratu ke depan bagaimana memastikan lapangan pekerjaan buat mereka-mereka yang sarjana dan juga yang tidak sarjana. Ada 77 calon desa mekar di Sumba Barat Daya. Ada 77 calon desa mekar di Sumba Barat Daya. Saya bersama dengan Ibu Ratu akan melanjutkan dan memastikan 77 calon desa mekar di Sumba Barat Daya menjadi definitif. Supaya apa? Saya mau bilang supaya apa? Supaya ada kepala desa baru, ada perangkat desa baru, ada kaur baru, ada kepala dusun baru, ada linmas baru, ada kader baru yang didanai oleh dana desa, ada anggaran pembangunan yang baru di desa, ada anggaran pemberdayaan yang baru di tingkat desa. Supaya pertumbuhan ekonomi di tingkat desa semakin berkembang, ada kios-kios baru. Kalau desa sudah mekar, berarti kecamatan dia mekar, berarti ada camat baru. Kalau sudah mekar desa, ada puskesmas baru, ada kepala puskesmas baru, ada bidan baru, ada perawat baru, lapangan pekerjaan semakin banyak, Bapak Mama. Bukan hanya itu, sekolah juga pasti ada tumbuh lagi ketika desa-desa dia mekar. Ada kepala sekolah baru, ada guru-guru baru, ada tenaga pengajar yang baru, bahkan ada cleaning service. Jadi anak-anak yang tamat SMP, tamat SMA bisa punya lapangan pekerjaan. Itu tugasnya saya bersama Ibu Ratu untuk melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Cornelis Kodimete dan Bapak
ada pasar-pasar baru, Mas. Dan saya mau bilang begini, Ratu Angga kemarin tarik nomor urut undian, dapat nomor urut 1. Dapat nomor urut 1 merupakan berkat bagi Tuhan, dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk Lodo Meringi Pademangan. Kami punya tekad membangun desa menata kota. Infrastruktur dari satu desa ke desa yang satu kita dorong. Dari satu desa ke kecamatan kita dorong. Dari satu ke kecamatan satu kita dorong. Bahkan dari satu kabupaten ke kabupaten satu kita dorong, Mas Mam. Kenapa? Desa di Sumatera Barat Daya ada 173 desa masih merupakan desa tertinggal. Ke depan kita dorong menjadi desa berkembang, desa mandiri, sehingga menciptakan desa-desa pariwisata. Oleh sebab itu, kita dorong juga bantuan rumah layak huni. Kenapa? Masih banyak rumah yang pekalah, sedangkan alam sudah tidak ada lagi. Ke depan Ratu Angga memberikan bantuan rumah layak huni kepada 173 desa 20 kelurahan, termasuk 77 calon desa mekar di Sumba Barat Daya. Bukan hanya itu, Bapak Mama. Air juga kita pastikan harus hadir di tiap-tiap masyarakat. Kenapa? Karena Ratu Angga mau menciptakan generasi yang siap menikmati Indonesia Emas 2045. Saya mau bilang begini, stunting tidak boleh ada lagi di Sumba Barat Daya. Harus kurang, bila perlu hilang sama sekali. Kenapa? Supaya kita punya generasi sehat. Di sini saya mau bilang, Sumba Barat Daya dengan Sumba Tengah sama-sama negara. Di Sumba Barat Daya sudah ada Polres, sudah ada Kodim. Iya. Tetapi kalau sumber daya manusianya kita dia stunting, bagaimana dia mau tes polisi dia bisa lolos? Makanya harus sehat. Air kita pastikan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Bantuan modal usaha kita dorong. Kenapa? Kita mau meningkatkan ekonomi masyarakat, Bos Mam. Bantuan modal usaha di sektor perkiosan, perbengkelan, pertukangan. Mama-mama buat warung, kuliner, kita support. Mama-mama yang tenun, kita support. Sanggar tari, kita support. Kenapa? Ratu Angga punya visi yang besar, punya mimpi yang jauh untuk membangun Sumba Barat Daya menjadi kabupaten terbaik di NTT bahkan di Indonesia. Iya, itu saja gambaran dari Ratu Angga. Dan Ratu Angga juga mendorong pembangunan percepatan di sektor kesehatan. Masuk rumah sakit gratis. Kenapa? Ratu Angga mau mengcover semua masyarakat Sumba Barat Daya masuk dalam BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dan tekadnya Ratu Angga mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat. Supaya apa? Masyarakat bisa belanja di kios, masyarakat bisa belanja di toko, bisa pergi di Lekabula makan di warung, makan bakso. Saya ngomong serius ini. Ini Pak Dokter bilang ini waktu terus ini. Ya. Ya, saya lahir betul sebagai anak petani, saya bilang. Tadi Bapak Alo bilang Ibu Ratu dan Angga ini masyarakat yang pilih menjadi bupati, menjadi bupati dan wakil bupati. Amin. Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati untuk Lodo Meringi Pademangan. Dan saya bersama Ibu Ratu juga jadi DPR dan jadi DPRI karena masyarakat Sumba Barat Daya. Kami akan pulang mengabdi untuk kepentingan Lodo Meringi Pademangan. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Mam? Saya kemarin menang jadi anggota DPRD Provinsi NTT Komisi 2. Saya mau bilang begini, mitra saya dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Pariwisata. Anggaran terbesar di Dinas Pertanian itu ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemarin yang kasih support obat dari provinsi itu Dinas Pertanian. Waktu omong belalang, ini Pak Dokter omong belalang kemarin. Iya, ini jadi kejadian luar biasa kemarin Pak Dokter. Tetapi ketika penyuluh turun semprot, petani turun semprot, tidak ada camat yang menampingi, tidak ada juga dinas yang menampingi. Dia bilang apa jawab? Iya, tetapi luar biasa. Masyarakat tanam kemarin jago. Dan saya mau bilang begini, Sumba Barat Daya ketika Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati, ini kabupaten akan lari jauh. Kenapa? Ibu Ratu punya jaringan yang kuat di pusat. Beliau DPRI, mitra kerjanya beliau ini para menteri yang ada di pusat. Oleh sebab itu, kita manfaatkan momen ini tanggal 27 November yang akan datang, coblos nomor urut 1. Supaya apa?
yang 77 calon desa mekar tadi jadi definitif Bapak. Sehingga lapangan pekerjaan semakin bertambah dan pertumbuhan ekonomi semakin berkembang. Itu saja yang dapat disampaikan, dan saya pastikan Ratu Angga menang di Bukembe, menang di Kudu Utara, bahkan akan menjadi bupati dan wakil bupati di Sumba Barat Daya. Maringina, maringina, maringina. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Merdeka! Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Kembe. Ya, terima kasih calon wakil bupati yang saya hormati, Pak Dr. Nelis, sesepuh kita, Pak Gideon, Om Alona, Pak Alex, ya, teman-teman gerbong dari paket Deda Mariko, ya, Pak Nelis dan kawan-kawan yang hadir, dan juga semua keluarga besar masyarakat Ibu Kembe. Luar biasa hari ini, tepuk tangan semua, ya. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? Ini dari tadi mulai sampai sekarang tidak ada yang bergerak, ya. Semua dengan tenang menanti apa yang akan disampaikan oleh paket Ratu Angga. Ini sebuah tanda kalau masyarakat Limbu Kembe mau maju ke depan, ya. Tepuk tangan untuk Limbu Kembe. Terima kasih Bapak Mama. Tanggal 27 kita akan memilih bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya. Disitulah kita menentukan sikap mau maju atau mundur, ya. Mau SBD kita maju atau jalan di tempat, tergantung tanggal 27 nanti, ya, 27 November. Hari ini paket Ratu Angga datang di tengah Bapak Mama minta dukungan doa restu, ya. Kita kalau calon bupati bukan sebarkan hoax, bukan menjelekan si A, si B. Tapi kalau mau maju calon pemimpin harus menawarkan gagasan, harus menawarkan program, ya, agar kita bisa bawa masyarakat keluar dari kemiskinan, ya. Banyak masalah yang sudah disampaikan tadi mewakili masyarakat Limbu Kembe, Pak Alex, ya, terkait air, terkait juga masalah listrik, terkait masalah ekonomi, harga komoditi, ya, yang perlu diperjuangkan, pendidikan yang masih sangat terbatas, rumah yang masih banyak kekurangan, ya, banyak meteran, ya, mohon maaf masih banyak rumah yang belum mendapatkan listrik. Ini menjadi persoalan Bapak Mama, ya. Ratu Angga mau pastikan kalau Bapak Mama memilih Ratu Angga, kita akan selesaikan semua persoalan masyarakat, ya. Apa saja, ya, keunggulan dari Ratu Angga Bapak Mama, ya. Jadi kalau kita pilih bukan sekedar pilih karena kita punya Olede, karena kita punya Duyo, bukan. Tapi kita pilih yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Apa keunggulan dari paket Ratu Angga? Yang pertama, tahu masalah masyarakat. Ya, sejak jadi DPR Provinsi, DPR RI, kami keliling di seluruh masyarakat. Kami lihat apa yang menjadi kekurangan di tengah-tengah masyarakat. Ratu Angga tahu masalah masyarakat, ya. Sehingga Bapak Mama ketika jadi bupati tidak sulit kita mau bekerja. Sudah jelas apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dibuat ketika menjadi bupati. Yang kedua, Ratu Angga juga punya program yang jelas, ya. Bukan sekedar ajak Bapak Mama memilih bupati, tidak. Tapi ada program yang jelas di Ratu Angga. Apa saja programnya? Yang pertama, beasiswa buat anak-anak Sumba Barat Daya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, anak-anak diberikan beasiswa, ya. Yang tidak mampu, yang berprestasi, dikasih beasiswa biar bisa sekolah seperti anak Yon Tutu semua yang sudah sarjana, ya. Kalau bisa yang lain juga anak-anaknya harus menjadi anak-anak yang hebat, menjadi sarjana, ya. Hari ini kita kurang, hari esok tidak boleh, ya. Mari bersama dengan paket Ratu Angga untuk kita maju ke depan. Berikutnya apa lagi program dari Ratu Angga? Kita akan memberikan alat pertanian gratis kepada masyarakat. Kenapa? 85% masyarakat SBD adalah petani. Apa saja yang diberikan? Traktor roda 2, traktor roda 4, kultivator, mesin giling jagung, mesin giling padi, mesin panen padi, kultivator, pupuk tepat waktu, penyuluh yang mendampingi Bapak Mama. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan hasil panen dari masyarakat.
Kalau panennya banyak berarti uang ada. Kalau ada uang bisa perbaiki ekonomi rumah tangga, bisa sekolahkan anak, bisa punya pendidikan, otomatis kita pasti akan sejahtera. Ya, itu yang akan diberikan Bapak Mama. Selain itu juga Ibu Ratu akan berjuang bersama Angga bagaimana harga komoditi itu stabil. Ya, pemerintah harus hadir. Harga jambu, harga kemiri, harga kopra, jagung, kita dorong Bapak Mama bagaimana bisa stabil ke depan dengan cara apa? Ada perhatian pemerintah ya, sehingga nanti buah jambu bagus. Kalau buah jambu bagus hasilnya bagus. Ada yang bilang ya betul tadi itu antara pengusaha ya, pembeli dan penjual. Benar Om, tapi saya mau bilang Om, ada undang-undang bilang gini, bumi, laut dan kekayaannya dikuasai oleh negara, dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Tergantung Bapak Mama, kalau kita punya pemimpin yang hebat, pasti bisa mengatur semua baik adanya untuk kemakmuran masyarakat. Ya, kita akan hadir nanti dampingi petani, kasih pupuk buah jadi jambunya bagus. Kalau jambunya bagus Bapak Mama, harga bagus. Tanam jagung, ada semprot ya, kalau ada hama disemprot biar jagungnya bagus, jadi harganya bisa bagus. Nah, itu akan dilakukan oleh pemerintah. Apalagi program dari Ratu Angga. Yang ketiga, bantuan meteran gratis kepada seluruh masyarakat ya. Satu periode Ratu Angga jadi bupati, tolong dicatat, seluruh Sumba Barat Daya sudah menyala ya. Kita kasih menyala rumah-rumah semua. Senang tidak Bapak Mama? Lanjut lagi, masih banyak rumah yang tidak layak ya. Ratu Angga jadi bupati, ada bantuan rumah layak huni buat masyarakat di seluruh Sumba Barat Daya ya, kita akan bangun. Bantuan juga kepada kelompok masyarakat, bantuan modal usaha, bantuan tenun, perkiosan, bantuan ternak, kambing, sapi, kerbau, ayam ya, kita berikan kepada masyarakat biar semua bergerak. Bapak-bapak bekerja, mama-mama bekerja, anak-anak bekerja, punya penghasilan. Kalau semua punya penghasilan, kehidupan kita bisa lebih baik lagi ya. Itu yang akan diberikan oleh paket Ratu Angga. Ya, jalan infrastruktur kita akan bangun ya, jembatan, irigasi, kita akan dorong biar kita bisa maju ke depan. Nah, ini akan dilakukan oleh paket Ratu Angga. Kita punya program yang jelas Bapak Mama. Satu, punya pengalaman. Satu, tahu masalah. Yang kedua, punya program yang jelas. Yang ketiga, Ratu Angga punya kekuatan secara politis. Ya, kita di DPR 3 pimpinan ada di paket Ratu Angga. 19 kursi ada di paket Ratu Angga. Ketika kami membahas anggaran, membahas program Bapak Mama, tidak ada yang sulit. Semua diberikan kemudahan karena kita punya kekuatan di politik ya. Di DPR kita kuat. Di provinsi juga begitu. Ketua DPR Ibu Emi Nomleni. Di Jakarta, Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Kita punya kekuatan di fraksi Partai Nasdem, kekuatan di PDIP, PKB, PKS. Ini semua kekuatan dari paket Ratu Angga untuk membangun Sumba Barat Daya ya. Dan yang terakhir Bapak Mama, kita biar hebat jadi bupati, kalau jaringan kita kurang di pusat, terlambat semua Bapak Mama. Kenapa? Ada 560 kabupaten kota yang berlomba-lomba untuk meminta perhatian pemerintah pusat ya. Tapi kalau bupatinya punya jaringan tidak sulit Bapak Mama ya. Kita bisa dengan mudah meminta kepada pemerintah pusat untuk ada bantuan anggaran di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini kelebihan dari paket Ratu Angga ya. Saya tanya Bapak Mama, mau sama-sama dengan Ratu Angga atau tidak? Pilih nomor berapa? Ya, dengan catatan semua harus pergi TPS ya. Tanggal 27 disitulah masyarakat Sumba Barat Daya menentukan sikap ya, mau dibawa kemana Kabupaten Sumba Barat Daya. Sini menyamping ya, tegak, angkat tinggi, menyamping serong ya. Oke, sini angkat ya. Jadi Bapak Mama, nanti semua tanggal 27 kalau sayang Ratu Angga, sayang Sumba Barat Daya, semua harus pergi TPS. Bisa Om Tutu? Bisa. Ya, pergi ke TPS, jangan ragu-ragu ya. Buka surat suara,
lihat sebelah kiri, ada Mindaha, ada Mon Kebol ya. Nah, jadi jangan ragu, ambil paku langsung tusuk nomor berapa? Om Gideon, mari sini tuh. Sini. Om Gideon nanti tanggal 27 pergi TPS atau tidak? Begitu? Kenapa tertidur? Jadi tanya. Saya tertidur lagi. Jangan tanya Om Gideon. Oh, Om Gideon pilih siapa? Ibu Ratu, nomor 1. Yang mana? Coba. Ya. Ulang yang mana Om Gideon coba? Yang mana? Ya, Mindaha atau tidak? Ya. Jadi Sudah persatuan 2 orang. Mana saja sudah penangkan yang 2 orang. Oke. Ya, sebentar dulu dong, Om. Ya, jadi 1 kali coblos ya. 1 kali aja, jangan 2 kali. Ambil paku 1 kali coblos saja, iya. Ya? Ya, ini dulu sekarang, ini dulu, dengar dulu ini, ya. Jadi Om Gideon pilih yang mana? Nomor 1. Ya, nomor 1 ya. Oke, boleh kembali, tapi budok dulu dong. Iya. Iya, Bapak yang baju batik, sini Bapak. Semangat Bapak. Iya. Iya. Ya. Bapak pergi TPS tanggal 27. Oh, TPS? Ya, pilih siapa? Ratu Angga, Berapa? nomor 1. Pintar sekali, yang mana Bapak? Coba kasih tunjuk. Eh? Ratu Angga. Jadi Bapak mohon doa ya. Doakan Ibu Ratu dan Angga jadi bupati dan wakil bupati. Jadi bilang Tuhan tolong kasih mereka hati yang melayani, biar kalau jadi bupati tetap ingat masyarakat Limbu Kembe. Ya, doakan kami, bisa doakan kami Bapak? Iya, kalau gitu budok dulu. Oh, ya, terima kasih ya. Tapi jangan marah-marah Bapak. Yang penting menyala. Oh, yang penting menyala. Jelas. Kami harus. Oke, siap ya. Siap mendukung. Listrik air siap. Oke, terima kasih ya. Baik. Ya, jadi begitu, harus semangat ya, seperti Om Gideon dan Bapak tadi ya. Pergi ke TPS, jelas siapa yang mau dipilih ya. Mama, baju merah, sininya ya. Ini Mama yang Mindaha juga ya. Wih, semangat sekali nih. Iya, di atasnya baju merah, di bawahnya sarung biru, ya. Jadi Pak Dokter dan NDT sudah bersatu, ya. Oke, baik. Mama pergi TPS nanti? Pergi. Mama pilih siapa? Pilih nomor 1. Sekarang nih nomor 1. Itu Ana. Yang mana? Ini. Ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi pergi TPS jangan ragu. Iya. Ya, baik Bapak Mama ya. Jadi jangan sia-siakan hari ini kita datang ya. Dari pagi menunggu kami duduk seperti ini. Saya dan Angga perhitungkan semua. Ya, kami perhitungkan semua apa yang sudah Bapak Mama lakukan hari ini ya. Kami jadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya, kami akan kembali lagi ke sini bersama-sama dengan masyarakat Limbu Kembe ya. Bapak Mama pilih nomor berapa? Nomor berapa? Ya, jadi Ratu Angga ini darah play ya. Nah, kalau ada 2 kuda Bapak Mama ya, 1 darah play, yang 1 darah matamba ya. Ya, kalau darah play itu sudah pernah ikut pacuan kuda. Kakaknya 2 kali pacuan kuda DPR Provinsi tembus. Ibu Ratu 2 kali pacuan kuda, ya. DPR RI tembus. Kalau yang lain belum pernah tuh Bapak Mama? Ya, kalau darah play, begitu bel, langsung bokor, langsung lari sampai di finish, ya. Artinya apa? Ketika dilantik jadi bupati langsung gaspol. Tapi kalau darah matamba, salah
dengar bunyi bel, Bapak Mama bisa tabrak gate. Ya. Suara lari bisa hilir di sebelah kiri. Ya. Ya, jadi jangan khawatir ya dengan Ratu Angga. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Mama. Sekali lagi terima kasih. Keluarga besar Bapak Ricardus, terima kasih banyak ya. Dan tolong dicatat, kalau kita sudah berjuang bersama-sama, kita juga nanti akan menikmati hasil perjuangan kita bersama-sama ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang, karena sebentar kami akan bergeser lagi ke Nanggamutu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ratu Angga, kurang semangat. Ratu Angga, berjalan le, gas lagi, gas duyung, nomor 1, menang. Oh, kurang semangat. Berdiri semua, berdiri. Ini ya, biar segar. Saya juga sekali sudah. Ya, Ratu Angga, menyalang le, gas duyung, nomor 1, menang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sayonara. Ternyata perempuan hebat pecahkan rekor di Limbu Kembang hari ini.